Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini kalau Tuhan masih menganugerahi kita kesempatan untuk kembali dapat bersama beribadah dalam wadah doa malam kita secara online. Kita akan awali dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita akan terlebih dahulu untuk bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, penyertaan Tuhan sempurna atas kami, bahkan Tuhan telah menganugerahi kami kesempatan kembali, kesempatan malam hari ini untuk kami dapat bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam kami secara online. Tuhan pimpin, kuasai seluruh hidup kami, biar kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam kesungguhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami
beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yesusku, kami bersyukur, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami memuji, kami menyembah. Haleluya. Kuasai batin dan hati kami Yesus, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap hati kami Tuhan, bukakan hati kami untuk mengerti firman-Mu, mengerti rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur dalam nama Yesus. Hati kami menyembah, hati kami memuji. Haleluya, haleluya. Syukur dalam nama Yesus. Jamah kami Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya.
kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ubahkan hati dan hidup kami Yesus. Haleluya, terpuji, haleluya Tuhan, amin. Jamah dan kuasa hidup kami, Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan. Engkau memberikan kami damai, sejahtera dan sukacita. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah hati dan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, menghitung hari-hari, amin Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, amin Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di
setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Biar hati kita tetap penuh limpah dengan syukur kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan bagi kita bersama. Terlebih malam ini kita juga sebentar akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita berindu agar senantiasa kasih kemurahan Tuhan, kuasa pertolongan Tuhan yang menopang bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, gereja Tuhan, semua dalam kasih kemurahan Tuhan, dalam jam-jam ibadah, biar Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, baik juga untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita kasihi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar juga bangsa yang diberikan kekuatan, bahkan para pemimpin bangsa yang diberikan hikmat, akal budi dari sorga, sehingga dapat mengatur masyarakat yang ada, bahkan membawa bangsa kita tetap dalam situasi yang aman, terkendali, bahkan tetap menjadi bangsa yang senantiasa mengasihi akan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa malam hari ini. Dipersilahkan Saudara Yonatan untuk menaikkan doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, baik kami yang di gereja maupun di rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap persekutuan yang kami adakan. Ketika kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang berserah dan berharap kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan hadirat-Mu boleh menaungi setiap kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mau sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami sehingga berbau harum di hadirat-Mu. Bapa, kami menyerahkan juga Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kau mau berikan kesehatan, kekuatan, biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah juga anugerah dan kemurahan-Mu yang berlaku bagi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu semakin sehat, semakin kuat, dan dapat melakukan kegiatan atau tugas yang ada untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tambahkan hikmat marifat yang dari surga, tambahkan pengurapan yang daripada-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi, sehingga hamba-Mu dapat mengungkapkan, dapat memberikan penerangan yang lebih lagi bagi domba-domba-Mu, sehingga domba-domba-Mu semakin mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga para pelayan-Mu yang ada di tempat ini, Kau mau berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, mulai dari para pemberita firman-Mu, para pemimpin pujian, singer, song leader, pemain musik, penerima tamu, multimedia, para pengurus kaum muda remaja, guru sekolah minggu, guru CM, para pengurus wanita, pria, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, biarlah Kau mau semakin menyatukan kami supaya kami
lebih hari lebih bersungguh-sungguh dalam melayani-Mu. Biarlah kami melayani-Mu dengan kerendahan hati kami. Biarlah kuasa-Mu saja yang menaungi setiap pelayanan yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan sekalipun itu sederhana, itu akan membawa berkat bagi jemaat-Mu yang ada. Biarlah jemaat-Mu semakin bertobat, semakin mempermuliakan nama-Mu lewat pelayanan yang kami kerjakan, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan buat anak-anak-Mu yang lanjut usia. Tuhan, Kau mau berikan kesehatan, kekuatan, berikan penghiburan bagi-Mu Bapa. Sekalipun secara fisik mereka kekuatannya semakin merosot, kesehatannya semakin merosot, tetapi biarlah iman di dalam Engkau tetap kuat, tetap bertahan, dan biarlah semakin hari semakin diperbarui oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah mereka yang lanjut usia tetap merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu yang dari surga, karena sungguh sukacita-Mu tidak berbeda dengan sukacita yang dari dunia. Sukacita yang dari dunia berdasarkan fasilitas yang ada, tetapi sukacita yang daripada-Mu sungguh memberikan kelegaan bagi jiwa dan batin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah mereka yang sudah lanjut usia tetap berseru dan berharap hanya kepada-Mu, tetap memuji dan mengagungkan Engkau, meskipun mungkin mereka hanya terbaring di tempat tidur, tetapi jiwanya tetap memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik sakit yang ringan sampai kepada sakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, mereka yang sakit tetap membangun iman di dalam Engkau, tetap berharap dan berserah hanya kepada-Mu, sehingga mereka yang sakit akan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, biarlah mereka yang sakit, mereka boleh tetap berharap dan berserah hanya kepada-Mu, memuji, mengucap syukur, karena itulah yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk mereka yang sudah jauh daripada-Mu, tidak mengikuti ibadah, baik ibadah di gereja maupun ibadah secara online, tidak lagi melibatkan Engkau dalam kehidupannya. Tuhan, Kau mau sadarkan mereka, biarlah mereka boleh tersadar dan tercelik mata rohaninya. Sungguh kami manusia yang lemah, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan-Mu. Sadarkan mereka Bapa, supaya mereka tidak terus meninggalkan Engkau, tetapi mereka boleh tersadar dan segera melangkahkan kaki ke rumah Bapa-Mu ini, sehingga mereka boleh kembali dan mendapatkan kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Sungguh ketika kami mendekat kepada-Mu, kami benar-benar mendapatkan damai-Mu, kami benar-benar mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Karena itulah Tuhan yang kami rindukan dalam kehidupan ini. Untuk apa menghasilkan atau mendapatkan harta dunia, seluruh dunia ini kami dapatkan kalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sadarkan mereka boleh kembali setia kepada-Mu, bahkan lebih setia dari hari yang sudah-sudah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jam-jam ibadah yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik ibadah minggu yang diadakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore, untuk ibadah PA tiap Rabu setengah 6 petang, untuk ibadah wanita tiap Jumat kedua dan keempat setengah 6 petang, dan untuk ibadah kaum muda remaja tiap Sabtu jam setengah 6 petang. Tuhan, Engkau mau berkati, biarlah masing-masing ibadah yang ada diminati oleh jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu semakin menyiapkan waktunya untuk mendatangi jam-jam ibadah yang ada.
Demikian juga untuk jam ibadah secara online, Engkau juga memberkati untuk ibadah doa malam tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Dan untuk ibadah sekolah minggu jam 4 sore tiap hari Minggu, Tuhan Kau mau juga memberkati. Biarlah jemaat-Mu juga bagi yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, mereka juga memberikan waktunya untuk beribadah secara online. Dan ketika mereka mengikuti ibadah secara online, biarlah mereka beribadah dengan kesungguhan hati, dengan kedisiplinan seperti mereka beribadah di gereja. Sehingga ibadah mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari ibadah itu, dan damai sejahtera-Mu terus mengalir dalam kehidupannya, keluarganya semakin penuh dengan sukacita oleh karena campur tangan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, bangsa yang masih bergelut untuk memerangi COVID-19 ini, Pak. Tuhan Kau memberikan hikmat marifat yang dari surga, supaya segala penanganan yang ada dapat dikerjakan dengan baik dan dapat efektif dalam melakukan segala sesuatu, sehingga Tuhan, bangsa kami ini boleh segera terbebas dari COVID-19. Berkati juga masyarakat yang ada supaya memiliki kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan, untuk menjaga kesehatan masing-masing, tidak sembrono dalam hidup ini, sehingga kami bersama boleh menjaga kesehatan kami masing-masing, dan sehingga kami boleh sehat, kuat, dan bangsa ini boleh pulih kembali. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Untuk masalah-masalah yang ada, Kau mau juga berkati supaya setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik, dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami masyarakat yang ada, biarlah tidak hanya bisa menuntut dan menuntut, tetapi biarlah kami juga melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, biarlah kami kerjakan sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati aparat keamanan yang menjaga keamanan bagi negeri kami, TNI, Polri, biarlah Kau mau satukan mereka supaya mereka tetap solid dalam menjaga NKRI ini. Demikian juga untuk para dokter, para perawat yang menangani secara langsung pasien COVID-19 ini, Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka terlindungi dari virus COVID-19 ini dan dapat melakukan tugasnya untuk menyembuhkan tiap pasien yang ada, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, karena itulah yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Firman-Mu yang menuntun, yang membuka pikiran kami, firman-Mu yang memberikan kami keteduhan, firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan arahan. Biarlah firman-Mu terus memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu, sehingga kami yang mendengarkan dapat mengerti, memahami, kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah doa malam
Walaupun kita masih berjarak, tapi kita tahu Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, cukup panjang. Hari-hari ini kita membutuhkan hati yang tenang. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang.
Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu ya bahwa siapa Petrus itu. Tentunya kita pasti sudah mengenal siapa Petrus itu. Petrus ini memiliki semangat yang menyala-nyala, tetapi kadang-kadang terburu-buru di dalam tindak. Kita melihat bagaimana Petrus yang pertama kali mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tapi dia juga sebanyak 3 kali menyangkal kalau dia mengenal Tuhan Yesus. Sebagai nelayan, Petrus sudah terbiasa menghadapi angin badai dan gelombang yang tinggi. Namun suatu hari dia merasa ketakutan ketika angin menghempasnya. Itulah Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, Petrus menunjukkan ketenangannya yang luar biasa. Tentunya kita di saat-saat pandemi seperti ini, kita membutuhkan ketenangan. Seperti apa yang dialami oleh Petrus. Kita melihat di sini Petrus dapat tidur meskipun dibelenggu dengan 2 rantai dan dijaga oleh 2 prajurit. Dan saat itu Herodes bertindak keras terhadap jemaat Tuhan. Dia baru saja membunuh Yakobus, ya. Herodes baru saja membunuh Yakobus dengan pedang. Dan Herodes juga mempunyai rencana untuk menghadapkan Petrus di hadapan umum. Tentu saja ini untuk mempermalukan dan menghukum Petrus. Anehnya kita melihat Petrus tidak merasa gelisah, tidak merasa takut, cemas, tidak ada sama sekali. Ya. Kita melihat di sini Petrus dapat tidur meskipun mungkin dia tahu esoknya akan mati. Dari mana Petrus mendapatkan ketenangan seperti ini? Jangankan tahu kalau besok itu mati, kalau kita memikirkan sesuatu, ya, ada masalah yang belum bisa diselesaikan, mungkin juga mengalami dokter sudah angkat tangan untuk menghadapi penyakit yang ada. Seringkali kita tidak bisa tidur. Tapi di sini kita melihat Petrus tahu kalau besok akan diperhadapkan oleh Herodes di depan umum, dia akan dipermalukan, bahkan dihukum. Tapi Petrus dengan tenang, dia dapat tidur dengan nyenyak. Petrus telah belajar untuk mengandalkan diri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak peristiwa Pantekosta, Petrus telah belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada bimbingan Roh Kudus.
kita juga perlu dalam saat-saat seperti ini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Inilah rahasia ketenangan Petrus. Dan kita melihat rahasia yang lain adalah dukungan dari jemaat. Selama Petrus berada di dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kalau kita perhatikan pada ayat yang kelima di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat yang ada dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dukungan dari jemaat itu benar-benar dibutuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penyerahan total, penyerahan yang penuh kepada Allah dan dukungan dari saudara-saudara seiman, maka hidup kita akan dapat menjadi tenang. Saat-saat seperti ini kita membutuhkan ketenangan. Kalau kita tidak tenang, ada sesuatu, ada kesukaran, tantangan, kita bingung. Bingung itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Mari kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang demikian indahnya. Kalau saya dan saudara mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan perintah-perintahku, berarti mentaati, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita tidak akan pernah kekurangan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ini benar-benar kita butuhkan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah. Bukan hanya ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu berlimpah. Kalau kita mau taat, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan ketenangan supaya kita dapat berdoa. Sudah sering kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita ini sudah hidup di penghujungnya akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah banyak yang dinyatakan. Kedatangannya yang kedua kali sudah semakin dekat. Sebab itu kita harus dapat menguasai diri kita. Supaya kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa menjadi tenang. Dan kalau kita dapat tenang, kita dapat berdoa. Dan kalau kita dapat berdoa, apa yang kita doakan, pasti Tuhan akan mendengarkan, menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dengan pimpinan Roh Kudus kita akan dapat ketenangan,
dengan pimpinan Roh Kudus kita akan dapat mentaati, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menengok ke belakang bagaimana kita bisa membandingkan Petrus sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sesudah Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, sangat beda jauh. Ya, kita melihat bagaimana tatkala Petrus sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya. Dan bagaimana setelah Petrus, setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus menguasai Petrus, kita melihat kuasa Tuhan, Roh Kudus dicurahkan sedemikian rupa sehingga Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Dan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, bagaimana Petrus ada di dalam penjara. Petrus tahu bahwa besok dia akan menghadapi kematian. Besok akan diperhadapkan dengan hukuman, akan dipermalukan di depan umum. Tapi dia dengan tenang dapat tidur dengan nyenyak. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal seperti inilah, ketenangan seperti inilah juga kita butuhkan di dalam kehidupan kita di saat-saat pandemi seperti ini. Kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, ya, pekerjaan yang semakin sulit, bahkan ada yang sudah kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman-Nya supaya kita tenang. Dan kalau sudah dapat tenang, kita dapat berdoa. Dan kalau kita dapat berdoa, semakin kita dekat, lekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan terus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di penghujung akhir zaman saat seperti ini, bahkan menghadapi pandemi COVID-19 ini, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lemah, kita tidak berdaya. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh ketenangan, kita butuh firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Suratan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita terbatas. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15 ini kita melihat ayat 12, tolong ditayangkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Senantiasa taat, taat senantiasa berarti terus menerus, selalu. Tidak ada taat kalau aku senang, kalau aku mood, ya, tidak, tetapi taat
senantiasa, terus-menerus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan saja tatkala waktu Paulus hadir bersama mereka, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu Paulus hadir atau tidak hadir, ada Rasul Paulus atau tidak ada Rasul Paulus, tetap harus kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kemampuan, sekali lagi, kemampuan kekuatan kita sangat terbatas. Kita membutuhkan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari kita lakukan, kita kerjakan pekerjaan yang kita kerjakan ini. Jangan kita lakukan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Biarlah kita semua mau belajar untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita hidup di dunia di angkatan yang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kita tetap dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Sehingga saya dan saudara boleh bercahaya di antara mereka yang hidup di dalam kegelapan. Kita boleh bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kita melihat kalau bintang-bintang itu bercahaya di langit, maka bintang-bintang itu bisa menerangi dunia yang gelap. Mari dalam kehidupan kita yang sudah ada di dalam Kristus, hidup yang ada di dalam ketenangan karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat menerangi mereka-mereka yang hidup di dalam kegelapan. Karena saya dan saudara juga adalah terang dunia. Sehingga kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal 5 ayat yang kelima. Suratan Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada saya dan saudara. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, bahkan di dalam pergaulan dan di dalam kita bermasyarakat, kita membutuhkan ketenangan. Kita membutuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan,
Biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang singkat sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita terus mendapatkan ketenangan seperti apa yang dialami oleh Petrus, kesukaran, kesulitan, bahkan besok akan mengalami kematian, tapi tetap Petrus dapat ketenangan karena mau menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan kita juga membutuhkan dukungan dari jemaat, dukungan dari saudara-saudara yang lain, sehingga kita semakin tenang, dan dengan ketenangan itu kita dapat berdoa dan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami, terus bertumbuh, Tuhan, bahkan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus boleh mengingatkan, terus bekerja di dalam setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini, baik yang di gereja, baik yang di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan memberkati satu persatu tanpa terkecuali. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya, seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah semua itu kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu itulah yang terbaik untuk kami. Dan kami mengakhiri ibadah doa malam kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam doa malam besok pukul yang sama 18.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.